yang tidak tertulis, yang tidak diucapkan tidak bisa mengalahkan pernyataan yang tertulis. Namun jika tidak terjadi kontradiksi, ya, antara pernyataan yang tersurat dan tersirat, tidak terjadi kontradiksi, tidak terjadi pertentangan di antara keduanya, maka pernyataan yang tidak diucapkan itu atau yang tersurat itu, baik secara isyarat ataupun yang semisalnya, itu bisa diterima. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali dalam segmen kaidah-kaidah fikih. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita terkait kaidah-kaidah fikih, yang mana tema pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang satu kaidah yang berbunyi, yang artinya pernyataan yang tidak diucapkan tidak dapat mengalahkan pernyataan yang diucapkan, yang dalam bahasa Arabnya kita bisa sebutkan yaitu la ibrata lid dalalati fi muqabalati at-tasrih. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, baiklah, kita langsung saja menjelaskan kaidah ini dan menyebutkan contoh-contohnya dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Jadi bunyi kaidah yang sebenarnya adalah la ibrata lid dalalati fi muqabalati at-tasrih. Itu dalam bahasa Arabnya yang kita bisa terjemahkan secara bebas, yaitu pernyataan yang tidak diucapkan itu tidak bisa mengalahkan pernyataan yang diucapkan secara jelas atau secara terang. Tentu kita akan bertanya-tanya apa maksud daripada kaidah ini dan bagaimana aplikatifnya, contoh-contoh aplikatifnya dalam permasalahan-permasalahan kita. Jadi yang dimaksud dengan la ibrata lid dalalati fi muqabalati tasrih, ya. Jadi yang dimaksud dengan pernyataan yang tidak diucapkan, ya. Jadi pernyataan yang tidak diucapkan itu tidak bisa mengalahkan pernyataan yang diucapkan. Tentu kita pemirsa bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan pernyataan yang tidak diucapkan? Jadi ada sebuah pernyataan atau statement itu yang tanpa diucapkan dengan kata-kata atau tanpa disebutkan dengan tulisan, tetapi dia bisa menjadi sebuah pernyataan, bisa menjadi sebuah persetujuan, ya. Jadi yang dimaksud dengan pernyataan yang tidak diucapkan adalah pernyataan yang bisa atau persetujuan yang bisa berupa suatu keadaan, ya. Jadi pernyataan yang tidak diucapkan itu bisa berupa suatu keadaan atau juga bisa
merupakan suatu kebiasaan atau yang menjadi adat istiadat atau yang menjadi satu urf, ya, suatu daerah, maka urf itu, kebiasaan itu atau adat istiadat itu bisa dinyatakan sebagai suatu pernyataan yang tidak diucapkan, namun bisa diamalkan atau diterima. Atau pernyataan yang tidak diucapkan itu juga bisa berupa satu isyarat, ya, satu isyarat, ya, seperti misalnya isyarat tangan, ya. Isyarat tangan itu juga satu pernyataan sebenarnya, hanya saja dia pernyataan yang tidak diucapkan, ya. Tentu semua kita tahu semua, ya, isyarat dengan tangan itu, ya, sebagai contoh misalnya kita mengangkat jempol, ya, isyarat jempol itu menunjukkan tanda setuju atau tanda suka misalnya, ya, dengan mengangkat jempol ke atas itu menunjukkan bahwasanya kita setuju terhadap sesuatu atau sepakat atau kita menerima atas sesuatu yang disampaikan kepada kita. Itu juga dikatakan pernyataan yang tidak diucapkan, yaitu berupa isyarat seperti isyarat tangan, bisa juga dengan isyarat kepala, dengan menganggukkan kepala. Dengan menganggukkan kepala itu juga satu tanda persetujuan atau pernyataan yang tidak diucapkan atau tidak tertulis, ya, atau yang selainnya, atau isyarat-isyarat selain tangan dan yang selainnya. Kemudian adapun pernyataan yang diucapkan, ya, pernyataan yang diucapkan atau pernyataan yang terang atau pernyataan yang jelas adalah berupa perkataan atau tulisan, ya. Jadi perkataan ataupun sebuah tulisan, ya, sesuatu yang diucapkan dengan lisan atau sesuatu yang ditulis, ya, yang berupa tulisan itulah yang dinamakan dengan pernyataan yang diucapkan. Jika perkataan itu jelas, lengkap, ya, jika tulisan itu jelas dan lengkap, maka ini yang dinamakan dengan pernyataan yang diucapkan atau pernyataan yang tersurat. Nah, jadi ada yang tersirat yang tidak diucapkan, ada yang tersurat yaitu yang diucapkan atau yang ditulis. Ya, mudah-mudahan pemirsa sekalian sudah bisa memahami, ya, tentang penjelasan singkat terkait apa yang dimaksud dengan pernyataan yang tidak diucapkan dan pernyataan yang diucapkan. Pernyataan yang tersirat dengan pernyataan yang tersurat. Jadi kaidah ini berbunyi pernyataan yang tidak diucapkan atau yang tersirat itu tidak bisa mengalahkan atau menggugurkan pernyataan yang tersurat atau yang diucapkan atau yang ditulis. Ya, kemudian kita beralih kepada makna kaidah. Ya, jadi makna kaidah secara keseluruhan. La ibrata lid dalala fi muqabalati at-tasrih. Apa maknanya secara keseluruhan dari kaidah ini? Maknanya adalah pernyataan yang diucapkan atau pernyataan, ya, yang terang baik berupa ucapan lisan atau berupa tulisan itu adalah suatu pernyataan yang lebih kuat, ya, yang lebih kuat daripada pernyataan yang tersirat atau daripada pernyataan yang tidak diucapkan, baik dia berupa isyarat atau berupa satu adat kebiasaan, ya, atau berupa keadaan atau kondisi, ya. Maka pernyataan yang tersurat itu, baik perkataan ataupun tulisan itu, yang dinyatakan dengan secara terang dan jelas dan lengkap, itu lebih kuat, ya, lebih kuat hukumnya, ya, dibandingkan dengan pernyataan yang tidak diucapkan atau yang tidak tersirat, ya, atau pernyataan yang tidak tersurat
yang kita sebut dengan pernyataan yang tersirat, ya tentu pernyataan yang diucapkan yang tersurat itu lebih kuat hukumnya ya daripada pernyataan yang tersirat atau yang tidak disebutkan atau yang tidak dituliskan. Oleh karena itu, pemirsa Ruas TV rahimakumullah, jika terjadi kontradiksi ya antara pernyataan yang diucapkan, ya seandainya terjadi kontradiksi pertentangan ya antara pernyataan yang diucapkan atau yang dituliskan secara jelas, secara lengkap ya dengan pernyataan yang tidak diucapkan ya berupa isyarat-isyarat, berupa adat-adat ataupun kebiasaan-kebiasaan atau kondisi-kondisi, maka pernyataan yang tidak diucapkan itu tidak bisa diterima. Ya, ini seandainya terjadi pertentangan di antara dua pernyataan tersebut. Maka pernyataan yang tidak diucapkan atau yang tersirat itu tidak bisa diterima. Ya, maka yang kita dahulukan adalah mengambil pernyataan yang tersurat karena itu yang diucapkan secara jelas, karena itu yang dituliskan secara terang, jelas dan lengkap. Adapun jika tidak ada pertentangan, ya, jika tidak ada pertentangan antara keduanya, ya, maka pernyataan yang tidak diucapkan bisa diterima. Ya, maka pernyataan yang tidak diucapkan atau pernyataan yang tersirat itu seperti misalnya isyarat atau adat, kebiasaan atau kondisi-kondisi, sebuah kondisi, suatu keadaan, maka itu bisa diterima. Ya, bisa diterima. Kenapa? Karena itu sama kedudukannya dengan pernyataan yang diucapkan. Ya, jadi pernyataan yang tersirat itu ya berupa isyarat contohnya itu sama kedudukannya dengan pernyataan yang tersurat, yaitu berupa perkataan ataupun tulisan. Tapi ini jika tidak terjadi kontradiksi di antara keduanya. Ya. Oleh karena itu, para ulama menjadikan diamnya seseorang sama dengan ucapannya. Ya, jadi oleh karena itu para ulama menjadikan diamnya seseorang. Jadi diam seseorang itu adalah sebuah isyarat. Isyarat ya sama dengan seandainya dia berbicara. Ya, ketika dia diam ya maka menunjukkan bahwasanya dia itu menerima terhadap suatu yang disampaikan kepadanya. Ya, sama dengan tatkala dia mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya, dia ucapkan dengan lisannya atau dia tuliskan dengan tangannya, itu maka kedudukan diamnya ini adalah sebuah syarat pernyataan persetujuannya ya secara isyarat diam itu kedudukannya sama dengan pernyataan yang diucapkan atau pernyataan yang dituliskan. Ya, tapi sekali lagi ini jika tidak terjadi satu kontradiksi pertentangan antara pernyataan yang tersurat dengan pernyataan yang tersirat. Ya. Mudah-mudahan dengan makna kaidah ini, arti kaidah ini, pemirsa Ruas TV bisa memahami semua ya tentang kaidah yang sedang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi kita beralih kepada contoh-contoh aplikatif ya. Apa contoh-contoh aplikatif yang kita bisa ketahui bersama. Namun sebelumnya tentang kaidah ini, jadi ruang lingkup yang kita bisa amalkan ya terhadap kaidah ini adalah ruang lingkupnya adalah berupa hukum-hukum yang berkaitan dengan pengungkapan seseorang terhadap keinginannya. Ya, jadi hukum-hukum, jadi ruang lingkup kaidah ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan ya pengungkapan seseorang terhadap keinginannya. Keinginan itu bisa berupa ijab qabul, ya, take and give, ya, memberi dan menerima,
bisa satu perizinan atau pembolehannya, atau bisa pelarangannya, bisa satu keridhaannya, bisa satu penolakannya dan yang semisalnya. Ini semua ini merupakan ruang lingkup hal-hal yang dibahas dalam kaidah ini. Baiklah pemirsa Ruas TV rahimakumullah, ya kita langsung saja ya mempelajari, membahas tentang contoh-contoh kaidah ini. La ibrata lid dalalah fi muqabalat at-tasrif. Kita coba untuk mengeksplor lebih jauh, untuk membahas lebih jauh, untuk menjelaskan lebih jauh tentang contoh-contoh aplikatif terhadap kaidah yang sedang kita bahas pada kali ini. Yang pertama, apabila seseorang memasuki rumah orang lain, ya, tentu dengan izinnya ya. Maaf, ini lupa kami tuliskan ini, yaitu dengan izin ya. Dia masuk ke rumahnya orang lain dengan artinya mendapatkan izin dari orang tersebut, seperti misalnya temannya, rumah temannya misalnya, ya tentu sudah mendapatkan izin dia masuk. Lalu seseorang itu mendapati sebuah gelas yang dipersiapkan untuk dijadikan sebagai untuk wadah minum. Jadi ada semacam gelas misalnya atau cangkir yang mana gelas itu disiapkan untuk minum. Maka dengan adanya gelas yang disiapkan itu untuk minum, di sampingnya misalnya ada teko atau yang semisalnya, itu secara tersirat itu merupakan satu kebolehan, ya, satu perizinan dari sang tuan rumah untuk membolehkan siapa saja yang bertamu ke rumah itu boleh untuk meminum air tersebut. Karena apa? Karena di situ ya, di ruang tamu itu disiapkan teko, ya, disiapkan gelas misalnya, tempat minum. Jadi meskipun tidak ada pernyataan secara tersurat, secara kata-kata, secara lisan ataupun tulisan dari sepemilik rumah, tetapi secara tersirat yang bisa dipahami, yang bisa dimengerti secara adat kebiasaan, bahwasanya itu adalah satu perizinan, pembolehan dari sang tuan rumah kepada tamunya untuk menggunakan gelas itu untuk mengambil air minum yang ada di tempat yang disediakan tersebut. Ya, maka ya lalu dia mendapati sebuah gelas minuman ya yang dipersiapkan untuk minum, mengambil air minum, maka adanya gelas tersebut yang disediakan ya untuk minum, maka itu adalah satu isyarat dibolehkan untuk minum. Ya, jadi adanya gelas itu di sampingnya ada misalnya dispenser ya atau yang semisalnya, itu sebuah isyarat sebenarnya dari tuan rumah, artinya silahkan Anda minum. Meskipun tidak perlu lagi disuruh, meskipun tidak perlu lagi ditulis, silahkan minum. Tetapi sudah satu isyarat di situ atau satu kebiasaan bahwasanya itu gelas dipersiapkan untuk diminum bagi tamu. Oleh karena itu, jika sang tamu itu mengambil gelas itu untuk minum, lalu gelas itu qadarullah jatuh dan pecah misalnya. Anggaplah misalnya gelas kaca, ya, terjatuh tanpa disengaja, jatuh dan pecah. Apa konsekuensinya? Maka dia tidak berkewajiban sedikit pun untuk mengganti gelas yang pecah tersebut. Ya, maka dia tidak berkewajiban mengganti gelas yang pecah tersebut. Kenapa? Karena secara tersirat dia sudah mendapatkan izin dari sang tuan rumah untuk minum dengan gelas tersebut. Ya, secara tersirat ya, tanpa kata-kata sudah bisa dipahami bahwasanya sudah mendapatkan izin dari sang tuan rumah untuk menggunakan gelas itu dipakai untuk minum. Namun tatkala dia mengambil gelas itu qadarullah jatuh dan pecah, maka tidak ada kewajiban bagi sang tamu tersebut
untuk mengganti harga dari gelas tersebut. Iya. Namun jika pemilik rumah itu, ya ini perlu kita perhatikan pemirsa sekalian. Namun jika pemilik rumah itu melarang tamunya untuk minum, ya dia larang, misalnya jangan, ya maaf jangan menggunakan gelas ini untuk minum misalnya, atau jangan minum di ruangan ini. Ya, meskipun di situ sudah ada gelas, tapi di situ gelas itu, adanya gelas di situ merupakan satu izin yang tersirat, tapi larangan dia dengan kata-katanya, maaf ya, tolong jangan minum dengan gelas itu, atau jangan minum di tempat ini. Meskipun ada gelas di situ, meskipun ada teko di situ, ya, tapi ada larangan secara jelas, secara terang, ya, dengan lisan, dengan perkataan dari yang punya rumah atau tuan rumah, ya. Lalu apa? Lalu tamunya tetap mengambil gelas untuk minum, ya. Dan gelas itu pun, ya, ketika dipegang terjatuh dan pecah. Meskipun tidak sengaja, ya, tapi jatuh dan pecah. Tapi sudah ada larangan sebelumnya, jangan minum dengan gelas itu, atau jangan minum di tempat ini. Apa konsekuensinya? Maka dia wajib menggantinya. Ya, maka dia wajib mengganti gelas yang pecah itu. Karena apa? Karena sudah ada larangan secara jelas, secara terang, dengan kata-kata, dengan ucapan jangan minum air tersebut, jangan minum di tempat ini, ya, atau jangan menggunakan gelas ini untuk minum. Jadi sudah ada, ya. Maka tatkala seseorang itu tetap juga mengambil gelas itu lalu dia minum dan terjatuh gelasnya dan pecah, maka dia wajib menggantinya. Dan ini berdasarkan kaidah yang kita pelajari tadi, la ibrata lid-dalalah fi muqabalati tasrih. Bahwasanya tidak bisa diterima, ya, satu pernyataan yang tersirat itu, pernyataan yang tersirat itu tidak bisa diterima tatkala berbenturan dengan pernyataan yang tersurat, pernyataan yang diucapkan. Ya, jadi di sini ada dua pernyataan sebenarnya dalam kasus tadi ini. Yang pertama ini, yaitu adanya teko atau adanya dispenser di tempat itu, di ruang tamu itu, kemudian adanya gelas yang disediakan. Itu sebenarnya sebuah pernyataan dari tuan rumah bahwasanya itu boleh dipakai untuk minum, bahwasanya teko itu dan gelas itu bisa dipakai untuk minum karena ditempatkan di ruang tamu, misalnya ada gelasnya. Ya, itu secara tersirat, ya, bukan secara tersurat. Artinya kita bisa pahami secara keadaan dan secara kebiasaan, secara isyarat dari tuan rumah, bahwasanya itu pembolehan dari sang tuan rumah kepada tamunya siapa saja untuk menggunakan gelas itu dan meminum dari teko yang disiapkan itu. Ya. Namun di sisi lain ada pernyataan yang tersurat. Ya, pernyataan yang tersurat itu pernyataan yang diucapkan oleh pemilik rumah itu. Dia mengatakan jangan tabe misalnya, ya, tolong jangan pakai gelas ini untuk minum, atau jangan minum mengambil air minum di tempat ini, atau minum di tempat ini, jangan. Ini kata-kata jangan ambil air minum ini yang ada di teko ini atau yang ada di dispenser ini adalah pernyataan yang tersurat, pernyataan yang diucapkan secara jelas dan terang, ya, larangan untuk minum di tempat tersebut, untuk menggunakan gelas itu untuk minum. Ya, maka di sini terjadi terjadi kontradiksi, ya, terjadi pertentangan antara pernyataan yang tidak tertulis atau yang tersirat itu dengan pernyataan pernyataan yang tersurat atau yang diucapkan dengan kata-kata itu. Terjadi pertentangan. Maka apa solusinya? Solusinya adalah sebagaimana kita kembali kepada kaidah,
pernyataan yang tersirat itu, yang tidak diucapkan itu tidak bisa mengalahkan pernyataan yang tersurat atau pernyataan yang diucapkan secara jelas dan terang. Ya. Jadi ini bisa kita masukkan dalam kaidah yang sedang kita pelajari. Oleh karena itulah, sehingga tatkala dia tetap mengambil gelas itu lalu dia minum, namun qadarullah jatuh gelas itu dan pecah, ya misalnya pecah atau rusak, maka sang tamu itu wajib menggantinya. Maka dia wajib mengganti gelas yang pecah itu. Kenapa? Karena larangan yang diucapkan telah menggugurkan atau mengalahkan persetujuan yang disandarkan secara isyarat atau keadaan. Jadi adanya gelas itu dan teko itu di ruang tamu itu, itulah persetujuan yang berupa isyarat tentang dibolehkannya, tetapi itu dikalahkan oleh larangan yang diucapkan secara jelas. Pernyataan yang diucapkan secara jelas itu berupa larangan, jangan pakai gelas itu untuk minum. Maka pernyataan secara isyarat itu, adanya gelas dan teko itu tidak bisa mengalahkan pernyataan yang diucapkan oleh sang tuan rumah, yaitu jangan minum dengan gelas itu. Oleh karena itu konsekuensinya adalah tatkala dia tetap minum dan qadarullah misalnya jatuh gelas itu dan pecah dan dia wajib, maka dia wajib mengganti harga gelas tersebut. Maka tidak adanya larangan berupa ucapan, maka sama dengan persetujuan dalam syariat Islam secara isyarat. Ya, jadi jika tidak ada larangan berupa ucapan, seandainya misalnya tuan rumah tidak melarang secara ucapan, artinya tidak ada kata-kata jangan minum di tempat ini dengan menggunakan gelas tersebut, tidak ada kata-kata itu, tidak ada juga berupa tulisan, maka secara syariat menunjukkan bahwasanya bolehnya meminum dengan gelas tersebut secara isyarat. Ya, secara isyarat artinya secara isyarat dapat diketahui bahwasanya meminum dengan gelas itu diperbolehkan menurut syariat Islam. Karena apa? Tidak ada larangan secara kata-kata atau tulisan yang melarang untuk menggunakan gelas tersebut. Kebolehan secara syariat meniadakan adanya tanggung jawab. Artinya, jika sesuatu itu dibolehkan dalam syariat, ya, jika sesuatu itu dibolehkan dalam syariat, artinya syariat membolehkannya, maka tidak ada tanggung jawab jika sesuatu itu terjadi, ya, atau ya sesuatu itu terjadi, tidak ada tanggung jawab atas orang tersebut karena itu telah dibolehkan secara syariat. Sebagaimana kasus yang tadi kami angkat, yaitu secara syariat, artinya dalam syariat setelah adanya isyarat itu menunjukkan bolehnya meminum dengan gelas tersebut, maka adanya isyarat itu membolehkan ya secara syariat. Artinya dalam Islam telah membolehkan hal tersebut, ya. Karena hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh-boleh saja. Jadi isyarat itu adanya isyarat tersebut menunjukkan kebolehan menggunakan barang tersebut. Ya, menggunakan, maka jika terjadi hal-hal yang di luar keinginan seperti tadi pecahnya gelas itu, jatuhnya gelas dan pecah, maka tidak ada tanggung jawab untuk ganti rugi bagi yang menggunakan sesuatu yang telah diizinkan secara syariat. Adapun larangan berupa ucapan itu menggugurkan sebuah isyarat sehingga tidak bisa diterima isyarat tersebut, ya. Adapun larangan yang berupa ucapan, tulisan secara jelas, secara terang, maka itu menggugurkan sebuah isyarat. Ya, jadi isyarat ini menjadi lemah, ya, tidak memiliki satu hukum yang kuat jika berhadapan dengan pernyataan yang tersurat atau pernyataan yang berupa ucapan dan tulisan. Jadi syarat ini menjadi satu pernyataan yang lemah, tidak memiliki kekuatan hukum jika berhadapan dengan pernyataan yang diucapkan atau yang dituliskan secara
jelas. Sehingga apa? Sehingga konsekuensinya isyarat tersebut tidak bisa diterima. Ya, sehingga isyarat tersebut tidak bisa diterima karena dia adalah merupakan suatu isyarat yang lemah karena berhadapan dengan satu pernyataan yang tertulis atau pernyataan yang tersurat yang diucapkan. Dan ini kita kembali kepada kaidah kita, la ibrata lid-dalalati fi muqabalati tasrih. Tidak bisa diterima satu pernyataan yang tersirat yang tidak diucapkan berupa isyarat, contohnya dalam jika berhadapan atau kontradiksi dengan pernyataan yang jelas secara terang, baik berupa ucapan ataupun berupa tulisan. Allahu a'lam bissawab. Ini satu contoh dari contoh-contoh yang sedang kita pelajari. Yang kedua, pemirsa Ruas TV rahimakumullah, yang kita bisa juga berikan contoh terhadap penerapan kaidah ini, la ibrata lid-dalalati fi muqabalati tasrih, adalah orang yang diberi amanah ya boleh melakukan safar, perjalanan jauh, dengan membawa barang atau titipan yang diamanahkan kepadanya. Ya. Jadi seseorang yang diberikan amanah kepadanya berupa barangkah atau uangkah atau apa saja yang berupa titipan, maka dia boleh membawa barang itu yang diamanahkan kepadanya untuk melakukan safar. Misalnya dia pergi safar ke tempat yang jauh seraya membawa barang titipan yang diamanahkan kepadanya, itu hukumnya boleh. Ya. Hukum asalnya boleh saja. Adapun jika pemberi amanah atau titipan melarangnya secara ucapan untuk melakukan safar dengan membawa barang titipan yang diamanahkan kepadanya, maka orang yang diberi amanah tidak boleh melakukan safar dengan membawa barang tersebut. Kenapa? Karena larangan dengan ucapan lebih kuat daripada sekedar isyarat atau kebolehan atau perizinan. Iya, jadi hukum asalnya orang yang diberikan amanah itu ya secara isyarat, secara keadaan atau kebiasaan boleh-boleh saja dia melakukan safar. Namanya saja diberikan amanah. Jadi dia boleh saja selama dia tidak melakukan hal-hal yang hal-hal yang berbahaya bagi dirinya atau tidak teledor misalnya. Selama dia amanah, menjaga dengan baik, safar, membawa, menyimpan, menjaga barang tersebut dengan baik, maka boleh-boleh saja dia melakukan safar dengan membawa barang titipan tersebut. Namun jika pemberi amanah itu, pemberi barang titipan itu melarangnya, dikatakan jangan dibawa barang ini yang saya titipkan kepada Anda jika Anda melakukan safar. Berarti ini ada larangan secara ucapan, secara lisan, secara terang. Ya, maka orang yang diberi amanah itu dia harus amanah, artinya tidak boleh melakukan safar. Ya, tidak boleh bersafar dengan membawa barang tersebut. Karena apa? Karena sudah ada larangan secara jelas, secara lisan dari pemilik amanah itu. Ya. Ya, seandainya dia pergi safar misalnya, tetap juga dia pergi safar padahal sudah larangan sebelumnya dan barang itu hilang, maka dia bertanggung jawab atas barang yang hilang tersebut. Ya. Karena apa? Karena larangan dengan ucapan itu, ya, karena pemilik barang sudah melarangnya, ya, dengan kata-kata, dengan ucapan secara jelas, itu lebih kuat hukumnya daripada sekedar isyarat kebolehan atau perizinan untuk membawa barang itu dalam sebuah perjalanan jauh atau safar. Ya, jadi di sini ada dua kontradiksi ya. Yang pertama adalah pernyataan yang tidak tertulis atau yang tersirat itu berupa isyarat, perizinan boleh menggunakan membawa barang itu ketika melakukan safar. Itu hanya pernyataan yang tersirat, yang tidak tertulis atau yang tidak diucapkan. Tetapi dalam kasus ini ada pernyataan yang tersurat atau yang diucapkan secara jelas oleh pemilik barang. Jangan bawa barang ini dalam keadaan safar atau dalam melakukan safar. Maka terjadi kontradiksi. Mana yang didahulukan? Mana yang kita ambil hukumnya? Maka yang kita ambil hukumnya adalah larangan berupa ucapan.
karena itu yang lebih kuat dari sekedar kebolehan perizinan yang didasarkan hanya berdasarkan isyarat saja, bukan dengan ucapan. Dan ini sesuai dengan kaidah la ibrata lid-dalalah bi muqabalati tasrih. Maka tidak diterima pernyataan persetujuan secara isyarat atau keadaan tatkala bertentangan dengan pernyataan yang diucapkan secara terang-terangan atau secara ucapan. Ya, Allahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya, pemirsa Ruwas TV rahimakumullah, yang kita bisa juga terapkan kaidah ini dalam contoh, ya, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam yakun lahu waladun, ya, wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Ya. Artinya kalau kita terjemahkan, dan jika, ya, tidak ada baginya, artinya yang mayit itu, sang mayit itu tidak memiliki anak, ya, jika seorang itu meninggal dunia dan tidak memiliki anak, ya, atau keturunan, maka kemudian diwarisi oleh kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya, maka bagian ibunya adalah sulus, maka bagian warisan untuk ibunya adalah sepertiga. Itu yang tersurat, itu yang tertulis di dalam Al-Quran, itu yang diucapkan di dalam Al-Quran, maka bagian ibu sepertiga. Adapun bagian bapak tidak diucapkan, hanya disebutkan secara tersirat saja, bukan tersurat, tapi bisa dipahami. Iya. Pada ayat ini mengkhususkan sepertiga bagian untuk ibu, sepertiga bagian warisan untuk ibu, ya, yang menjelaskan, ya, menjelaskan bahwa, jadi ayat ini, ya, mengkhususkan sepertiga bagian ibu, dan seraya menjelaskan, ya, bahwa ayah atau bapak berhak mendapatkan sisa dari harta warisan. Ya, sisa dari harta warisan setelah diberikan sepertiga kepada sang ibu. Ya, secara pasti, artinya sudah pasti ayah mendapatkan sepertiga sisa daripada sepertiga itu, dan secara isyarat juga. Jadi secara isyarat artinya secara tersirat, bukan secara tersurat, ayah itu mendapatkan sisa. Meskipun dalam ayat ini tidak disebutkan ayah itu mendapatkan sisa. Tidak disebutkan secara tersurat, secara ucapan ataupun tulisan. Tetapi secara tersirat, secara isyarat, ya, dapat dipahami bahwasanya sang bapak itu mendapatkan bagian sisa dari harta warisan setelah ibu diberikan kepadanya sepertiga. Ya. Jadi di sini tidak ada kontradiksi. Ya, jadi di sini tidak ada kontradiksi antara yang tersirat dengan yang tersurat. Ya. Kalau tidak ada kontradiksi antara yang tersirat dengan tersurat, maka maka yang tersirat itu bisa diamalkan, bisa diterima. Maka yang tidak diucapkan itu, pernyataan yang tidak diucapkan itu bisa diterima. Ya. Karena dia menempati satu hukum yang sama dengan pernyataan yang tersurat itu, pernyataan yang tertulis itu, pernyataan yang diucapkan itu, sama kuatnya, sama kekuatan hukumnya. Karena apa? Karena tidak ada pertentangan di antara keduanya, antara yang tersirat dengan tersurat tidak ada yang pertentangan. Jadi dalam ayat ini tidak ada pertentangan antara haknya ayah dengan haknya ibu terhadap harta warisan, tidak ada pertentangan. Ibu sepertiga jelas, ayah sisanya, sisa daripada sepertiga itu, yaitu 2/3 ini seandainya yang meninggal ini tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. Jadi yang kami ingin jelaskan di sini adalah haknya ayah mendapatkan sisa dari harta warisan itu setelah dibagikan kepada ibu sepertiga, itu ditetapkan secara isyarat dalam Al-Quran, bukan secara tersurat.
bukan secara lafadz, bukan secara tulisan, tetapi secara isyarat, ya, tanpa tulisan, tanpa ucapan, bahwasanya haknya ayah itu mendapatkan sisa dari harta peninggalan setelah dibagikan sepertiga kepada ibunya atau kepada istrinya, ya, atau kepada ibu si mayit itu, ya. Jadi di sini sekali lagi pemirsa sekalian, tidak ada kontradiksi dalam ayat ini antara yang tersurat dan yang tersirat. Jika tidak ada kontradiksi, maka yang tersirat itu bisa diamalkan, bisa diamalkan, bisa diterima karena tidak bertentangan dengan yang tersurat. Tapi jika bertentangan, maka tentu yang didahulukan adalah yang tersurat daripada yang tersirat. Allahu a'lam bissawab. Kemudian yang keempat, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seandainya seorang diminta persetujuannya, ya, terhadap sesuatu, kepemilikan misalnya, lalu dia diam, maka baginya kepemilikan sesuatu yang diminta kepadanya, ya, maka baginya kepemilikan sesuatu yang diminta kepadanya untuk menyetujuinya, dan tidak perlu dia mengatakan saya setuju atau saya terima. Ya, jadi kalau ada suatu kepemilikan, ya, kemudian dia dikatakan, ya, apa kamu terima ini, ya, apakah kamu terima ini, ya, lalu dia diam, ya, maka sebenarnya dia itu setuju. Ya, diamnya itu satu isyarat bahwasanya dia setuju dengan sesuatu yang disampaikan kepadanya, ya, maka sesuatu itu pun menjadi miliknya, meskipun dia hanya diam saja. Tapi jika dia mengatakan saya tidak setuju, ya, saya tidak terima atas apa yang engkau sampaikan kepada saya atas kepemilikan barang tersebut atau pekerjaan tersebut, ya, dan dia mengucapkan saya tidak terima atau saya tidak setuju, ya, atau saya menolak misalnya, maka dia tidak berhak memiliki sesuatu itu. Maka dia tidak berhak memiliki barang tersebut atau pekerjaan atau kepemilikan benda tersebut. Karena apa? Dia menolak secara ucapan. Tapi kalau dia diam, ya, maka barang itu menjadi miliknya. Sesuatu itu menjadi miliknya karena diamnya itu sebenarnya sebagai tanda, sudah menjadi tanda isyarat bahwasanya dia terima atas sesuatu yang disampaikan kepadanya atau sesuatu yang diyakinkan kepadanya. Ya, sesuatu yang diyakinkan kepadanya bahwasanya ini adalah bukankah ini milikmu? Ya, bukankah kamu setuju misalnya? Dikatakan iya, saya setuju, iya saya terima, iya itu milikku. Ya, maka dengan diamnya itu sebenarnya sudah tanda bahwasanya dia setuju atas apa yang disampaikan kepadanya. Maka jika dia mengatakan saya tidak setuju, saya tidak terima, ya, atau saya menolak, maka dia tidak berhak memiliki sesuatu itu. Kenapa? Karena ucapan itu lebih kuat dari sekedar isyarat atau diamnya saja. Ya, jadi ketika dia mengucapkan saya tidak setuju, ya, atas pernyataan tersebut, saya tidak setuju dengan kepemilikan barang tersebut, saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan kepada aku, ya, dia tidak setuju, maka ucapannya itu, ya, mengalahkan sekedar isyarat diamnya itu. Ya. Jadi hukum asalnya diamnya itu adalah satu pernyataan persetujuan, ya, tentang sebuah kepemilikan, ya, ketika dia diam itu menunjukkan dia setuju, maka benda tersebut atau sesuatu itu menjadi miliknya meskipun dia hanya diam saja karena dia telah disampaikan kepadanya untuk dibenarkan dan dia diam. Namun jika dia menolak, mereka saya tidak setuju, saya tidak terima, saya menolak, ya, atau itu bukan barangku dan seterusnya, dia ucapkan kata-katanya itu, maka kata-katanya itu yang lebih didahulukan diterima, diambil. Ya, karena itu lebih kuat daripada sekedar isyarat diamnya itu. Ya. Dan ini bisa kita terapkan pada satu kaidah yang kita bahas, la ibrata lid-dalalati fi muqabalati tasrih. Maka tidak bisa diterima
sebuah isyarat seperti tadi ini. Dalam kasus ini adalah diamnya seseorang itu, ya, tatkala berbenturan dengan, berhadapan dengan satu pernyataan yang diucapkan secara terang benderang. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, pemirsa Ruwas TV rahimakumullah, yang juga kita bisa jadikan contoh dalam penerapan kaidah ini adalah jika pemilik hutang atau sang piutang menggugurkan hutangnya yang ada pada orang yang berhutang. Ya, anggaplah si A ini, ya, sang piutang mengatakan kepada si B, ya, ke B, saya gugurkan hutangku yang ada padamu. Artinya saya putihkan. Anda tidak perlu lagi membayar utangmu. Ya. Lalu yang berhutang itu diam. Ya, lalu si B itu diam. Ya, artinya yang ada utang padanya itu diam. Ya. Dia diam saja. Maka dia bebas dari utang tersebut. Ya, maka dia bebas dari hutang tersebut. Kenapa? Karena diamnya seseorang itu adalah isyarat bahwa dia menerima digugurkan hutangnya. Iya. Ini sangat bagus juga, ya, kita terapkan ini. Karena diamnya itu, ya, bertanda atau satu isyarat bahwasanya dia tuh ridho utangnya itu digugurkan. Ya, diamnya saja. Ya. Tidak perlu dia berkata-kata, tidak perlu dia mengucapkan kata-kata saya terima. Cukup dia diam saja, maka itu satu tanda bahwasanya dia ridho, dia mau digugurkan hutangnya. Dan itu tanda ridho itu artinya diamnya itu merupakan satu isyarat, ya, isyarat yang bisa dijadikan hukum, landasan hukum, atau yang bisa dijadikan untuk diterima, ya, bisa diterapkan, bisa diamalkan, bahwasanya hutangnya itu menjadi gugur dengan diamnya tersebut. Tapi jika dia menolak dengan ucapan, misalnya saya tidak terima utang saya digugurkan, saya tidak mau utang saya. Jadi ada respon dengan kata-kata, saya tidak terima, ya, saya tidak mau. Maka hutang itu tidak gugur. Maka hutang itu tidak hilang. Tetap hutang itu masih ada. Karena apa? Karena dia merespon dengan ucapan saya tidak terima hutang saya digugurkan. Saya tidak mau hutang saya dihapuskan, diputihkan. Karena penolakan dengan ucapan, dengan kata-kata yang secara jelas, menunjukkan penolakan secara jelas. Dan itu lebih kuat daripada sekedar isyarat atau diam. Jadi penolakan secara kata-kata dengan ucapan itu lebih jelas, lebih kuat, ya, penolakan tersebut dari sekedar isyarat diam yang menunjukkan persetujuannya. Jadi sini ada diam yang menunjukkan persetujuan dengan penolakan yang diucapkan dengan ucapan. Maka penolakan yang diucapkan dengan ucapan itu lebih kuat dibandingkan dengan diamnya seseorang yang merupakan isyarat tanda persetujuannya. Jadi jika seseorang itu dia berbicara saya tidak terima, ya, ketika dikatakan seseorang yang sang piutang mengatakan saya gugurkan utangku atasmu, maka orang yang berutang itu mengatakan tidak, saya tidak mau digugurkan, maka ketika itu utangnya tidak gugur. Karena apa? Dia mengucapkan kata-kata yang jelas, itu pernyataan yang sangat kuat, yang jelas, yang terang, ya, tidak bisa dikalahkan oleh pernyataan yang berupa isyarat diam tersebut. Tapi seandainya dia diam saja, tidak mengucapkan kata-kata, ya, saya gugurkan utangmu, dan dia diam saja, ya, tidak mengucapkan kata-kata, maka hutang itu secara otomatis menjadi gugur. Kenapa? Karena diamnya itu adalah merupakan satu isyarat yang tidak bertentangan dengan pernyataan yang diucapkan. Jadi tidak ada pertentangan. Maka jika tidak terjadi pertentangan, kata ulama, maka pernyataan yang tersirat itu, yang diam itu, yang berupa isyarat itu bisa diterima atau bisa diamalkan. Ya, sama kekuatannya dengan pernyataan yang diucapkan atau yang
dituliskan secara jelas. Ya. Baik. Kemudian ya, yang berikutnya adalah atau yang keenam ya, maaf ini bukan yang kedelapan, yang keenam ya, atau yang terakhir ya, insya Allah yang terakhir contoh dari kaidah ini. Jadi contoh dari kaidah ini yang contoh yang keenam adalah apabila seorang bapak menerima mahar anak perempuannya yang sudah balik dari suaminya, lalu anak itu diam, maka tanda diamnya itu merupakan izin kepada bapaknya untuk mengambil mahar tersebut secara isyarat. Dan suaminya pun bebas dari pemberian mahar tersebut. Karena tanda diamnya itu seperti jika dia berbicara. Maka itu bagian dari sebuah isyarat. Ya, ini tentang pernikahan ya. Seandainya misalnya ada seorang bapak yang mengambil mahar untuk anaknya itu dia ambil, ya, sang wali itu mengambil dari suaminya, dari suami anaknya itu. Namun anaknya perempuan itu diam saja, dia tidak menolak, dia diam saja. Maka tanda diamnya itu sebenarnya adalah merupakan izin kepada bapaknya untuk boleh mengambil mahar tersebut dari suaminya itu. Ya, dari menantunya itu. Karena sang anak perempuan itu diam. Ya, maka diamnya itu tanda isyarat bahwasanya membolehkan mahar tersebut diambil oleh orang tuanya. Ya. Karena tanda diamnya itu seperti jika dia berbicara, artinya sama kekuatannya, sama kekuatan hukumnya dengan jika dia berbicara. Ya, kalau dia berbicara, iya silahkan ambil. Iya saya bolehkan. Jadi sama sebenarnya. Jadi seandainya dia berbicara dengan diamnya itu sama sebenarnya. Ya, sama kekuatan hukumnya. Ya, maka maka diamnya itu adalah merupakan bagian dari sebuah isyarat. Ya, isyarat tentang pembolehan itu. Meskipun tanpa diucapkan kata-kata. Ya. Tapi maka oleh karena itulah sehingga sang suami pun bebas dari tanggung jawab. Meskipun itu mahar sebenarnya haknya sang anak, sang istri. Ya, tapi sang istri itu diam saja ketika mahar itu diambil oleh bapaknya. Maka sang istri ketika itu tidak boleh lagi meminta ulang dari sang suaminya mahar yang sudah diserahkan kepada bapaknya, itu tidak boleh lagi dia minta. Karena apa? Karena mahar sudah berpindah kepada bapaknya dengan persetujuan sang istri meskipun dengan isyarat diamnya itu. Maka gugurlah kewajiban sang suami untuk memberikan mahar kedua kalinya kepada sang istri itu. Ya, karena sudah ada pernyataan secara tersirat, yaitu secara isyarat dibolehkannya mahar itu diambil oleh sang bapak. Tapi jika anak perempuan itu mengatakan untuk tidak diambil mahar tersebut oleh bapaknya, maka sang bapak tidak boleh mengambil mahar tersebut dan suaminya pun tidak bebas dari tanggung jawab dalam pemberian mahar. Ini sebaliknya. Jika sang anak perempuannya itu mengatakan, jangan, wahai bapak, jangan engkau ambil mahar tersebut. Kasihkan ke saya. Jangan engkau ambil misalnya. Berarti ini ada pernyataan secara ucapan, ya, secara lisan, secara tegas dan terang bahwasanya sang anak melarang bapaknya mengambil mahar tersebut. Ya. Maka sang bapak pun tidak boleh mengambil mahar tersebut karena sudah ada ya perkataan yang secara jelas, secara terang pelarangan mengambil mahar tersebut, mahar sang anaknya dari menantunya atau sang suaminya itu. Ya. Dan suaminya pun tidak bebas, ya. Artinya suaminya pun tidak boleh menyerahkan mahar itu kepada bapaknya atau kepada mertuanya. Kenapa? Karena sudah ada pelarangan secara jelas dari istrinya itu, jangan berikan mahar itu kepada bapak saya. Ya. Seandainya suaminya itu tetap memberikan mahar itu kepada mertuanya, ya, maka sang anak atau istri tetap bisa menagih kembali kepada suami itu. Artinya belum gugur kewajiban suami untuk menyerahkan mahar kepada sang istri, karena mahar itu adalah haknya sang istri. Ya. Dan suami tidak berhak memberikan kepada orang tuanya tanpa persetujuan dari sang anak itu. Dan sang anak jelas sekali mengatakan, jangan berikan mahar itu kepada bapak saya.
Dan tatkala suami tetap memberikan mahar itu kepada mertuanya atau bapak perempuan itu, maka sang suami itu masih memiliki utang untuk memberikan mahar kepada sang istri itu. Ya, karena sang suami belum bebas dari tanggung jawab memberikan mahar kepada istrinya. Ya, ini sekali lagi pemirsa sekalian masuk dalam kaidah kita, la ibrata lid-dalalah fi muqabalati tasrih. Maka tidak bisa diterima satu pengakuan yang berupa isyarat, berupa diam, keadaan dia misalnya atau yang semisalnya, isyarat apa saja, tangan dan seterusnya, ya, atau keadaan atau urf dan satu adat istiadat tidak bisa diterima tatkala berhadapan atau berbenturan dengan satu pernyataan yang jelas, yang terang, yang lengkap, baik itu pernyataan yang diucapkan dengan lisan ataupun yang secara tertulis. Demikianlah pemirsa sekalian, Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekedar contoh-contoh saja, ya, tentu pemirsa sekalian sudah bisa menerapkan ya pada contoh-contoh yang lainnya, ya, khususnya dalam masalah ini, masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan pengungkapan satu keinginan seseorang, baik berupa ijab qabul, ya, menerima atau menolak atau memberi, mengizinkan, melarang, meridhoi dan seterusnya. Ini bisa kita gunakan kaidah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi semoga pembahasan kita tentang kaidah fikih ini, la ibrata lid-dalalah fi muqabalati tasrih, maksudnya pernyataan yang tidak diucapkan, baik dia isyarat, baik dia keadaan dan yang semisalnya itu, jika berbenturan dengan pernyataan yang diucapkan atau pernyataan yang tersurat seperti ucapankah atau tulisan-tulisan yang jelas, yang terang, yang lengkap, jika terjadi kontradiksi di antara keduanya, maka tidak bisa mengalahkan pernyataan yang tersurat. Jadi pernyataan yang tersirat, yang tidak tertulis, yang tidak diucapkan, tidak bisa mengalahkan pernyataan yang tertulis. Namun jika tidak terjadi kontradiksi, ya, antara pernyataan yang tersurat dan tersirat, tidak terjadi kontradiksi, tidak terjadi pertentangan di antara keduanya, maka pernyataan yang tidak diucapkan itu atau yang tersurat itu, baik secara isyarat ataupun yang semisalnya, itu bisa diterima, bisa memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pernyataan yang diucapkan. Demikianlah pemirsa sekalian, semoga pembahasan kita kali ini ya terkait kaidah fikih la ibrata lid-dalalah fi muqabalati tasrih ini memberikan tambahan wawasan kepada kita ya di dalam menghadapi segala problema-problema kehidupan yang berkaitan dengan masalah perizinan, masalah persetujuan, masalah ijab dan qabul dan seterusnya, memberikan wawasan kepada kita agar kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang khilaf, yang salah, yang kurang itu dari kami dan dari kebodohan kami dan kekurangan ilmu kami dan hawa nafsu dan godaan syaitan yang terkutuk. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami mohon maaf kepada pemirsa sekalian, dan insyaallah semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, terkhusus bagi kami pribadi, dan insyaallah semoga kita bisa bertemu lagi dalam kajian-kajian segmen kaidah-kaidah fikih insyaallah. Demikianlah kami tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.